Hi guys, welcome back to Dermaga Bros Podcast. Bersama gue Augelvin. Dan gue Bertrand. Dan di episode kali ini kita akan bahas tentang apa itu minimalism and essentialism. Nah ya, minimalism dan essentialism ini udah mulai terkenal ya. Hidup yang simple. Dan dari gue sendiri, gue udah mulai untuk kayak hidup lebih simple. Kayak misalkan nggak mikirin hal yang nggak berguna atau filter-filter barang yang udah nggak gue pakai gitu dan lain-lain. Nah ini kan kita juga udah tahu tentang minimalism dan essentialism ini dari baca buku atau nonton film kan. Ada 2 film dari minimalis. Gue sih udah nonton filmnya dua film itu. Terus juga kayaknya minimalism dan essentialism ini lumayan mirip-mirip kan. Kalau lu Yeah. udah baca atau nonton filmnya belum? Gue nonton udah yang film yang baru tapi yang lama nggak nonton. Sama gue juga udah baca bukunya yang Essentialism dari Greg McKeown. Dan menurut gue ya benar sih tadi kayak itu cuma namanya doang tapi ya intinya kurang lebih sama. Oh, oke, jadi essentialism menurut lu apa sih? Nah, essentialism itu di bukunya dibilang itu tuh gaya hidup bukan cuma sekedar less is more atau bukan kayak lu melakukan hal lebih banyak dalam waktu yang lebih dikit. Bukan, tapi essentialism itu adalah gaya hidup yang cuman melakukan hal-hal yang penting aja buat kita sendiri gitu, yang essential buat kita. Karena sebenarnya tuh di dunia ini tuh banyak banget hal-hal yang nggak penting, kayak 99% tuh nggak penting dan cuman sedikit banget yang penting kan. Nah, itu dia. Makanya kita harus pilih untuk melakukan yang penting itu aja. Di interviewnya, autornya itu Greg McKeown sama Matt Diavela, dia tuh autornya bilang kayak pas dia dulu datang ke Amerika, dia tuh British gitu dari UK, dia datang ke Amerika kayak 20 tahun yang lalu, pas dia tanya how are you, orang jawabnya I'm good gitu kan, baik. Tapi sekarang ini kalau dia nanya orang how are you, orang tuh jawabnya I'm busy. Kayak I'm good but I'm busy. Jadi kayak tuh pasti ada sesuatu yang berubah kan yang jadi orang tuh selalu pikir kalau dia tuh sibuk terus gitu loh. Nah, dan gue merasa ini tuh gak cuma terjadi di Amerika doang. Gue merasa sih ini terjadi di mana-mana gitu kan. Karena gue nanya teman-teman gue pun uh, orang tuh jawabnya tuh selalu sibuk gitu kan. Dan gue pun kalau ditanya, gue sendiri juga jawabnya lumayan sering kayak sibuk gitu kan. Nah, pasti ada sesuatu yang salah dong. Karena gue lihat nih orang-orang, termasuk gue, juga kayak mau tuh melakukan hal sebanyak-banyaknya yang kita bisa gitu kan. Padahal kita semua manusia tuh punya batasnya, kayak kita punya batas energi sampai waktunya juga terbatas. Nah, itulah makanya penting banget buat kita pilih apa aja yang penting. Terus juga sekarang tuh semua orang udah terhubungi kan lewat sosial media. Jadi tuh gampang banget kita bisa lihat orang lain lagi ngapain dan gampang untuk kita supaya untuk kita kayak compare sama orang lain itu. Nah, misalnya kayak kita lihat temen kita tuh melakukan sesuatu yang kelihatannya seru gitu. Nah, kita tuh jadi kepengen ngelakuin itu. Jadinya kita malah ikut-ikutan dan energi kita tuh jadi terbaginya makin lama makin banyak gitu loh. Jadi kita jadi melakukan apa yang benar-benar bukan yang benar-benar kita mau lakuin. Jadinya terbagi-bagi lah energi kita itu. Oh, jadi iya beneran. Jadi kayak karena kita kayak udah ada sosial media yang buat kita kayak eh, bisa lihat orang ngapain aja kalau dimasukin sosial media. Tapi kan menurut gue kayak itu juga bisa jadi semacam motivasi gitu dong. Jadi misalkan kalau orang lain atau teman kita kayak lebih sukses dari kita gitu, ya kita bisa jadiin itu sebagai motivasi kalau kita juga bisa melakukan itu dong. Oh iya bisa juga bisa jadi motivasi tapi kan ya kalau bagus sih kalau jadi motivasi tapi kalau kita lihat dan kita jadinya mau ngelakuin hal tersebut padahal kita nggak benar-benar mau bukan apa yang kita mau apa sih itu apa sih melakukan hal itu bukan untuk mencapai goal yang kita mau gitu loh. Jadinya itu kan malah ngebagi-bagi energi dan waktu kita ke hal-hal yang nggak penting. Nah, itulah sebabnya kita harus tahu kalau kita tuh punya pilihan untuk memilih. Kita bisa pilih apa yang kita mau lakuin, kita bisa pilih apa yang mau kita prioritasin. Kita juga bisa pilih apa yang kita nggak mau lakuin. Nah, makanya itulah cara pikir essentialism. Oh iya ya benar sih kayak ya jadi ya benar kita harus milih apa yang berguna buat kita doang kan. Jadi kayak nggak usah ikutin
apa yang orang-orang lakuin, tapi nggak membuat kita happy kan. Jadi pilih aja yang Hmm. buat kita happy, yang berguna, dan yang kita enjoy, dan yang kita mau. Jadi nggak kerjain Ya, semuanya. ya, dan langkah pertamanya tuh essentialism tuh dibilang untuk explore gitu kan. Jadi kita tuh harus explore dulu apa yang sih yang kita benar-benar mau. Jangan terlalu cepat untuk pilih kayak Mhm. kita belum explore tapi kita udah terjun gitu ke suatu hal. Seorang essentialist itu lama di step pertama ini untuk explore karena dia benar-benar mau tahu dulu apa aja yang ada yang kita bisa terjun diri kita ke bidang tersebut. Nah, abis itu baru kita pilih uh, bidang tersebut yang benar-benar kita udah suka dan kita langsung go all out gitu loh. Nah, gimana cara bikin keputusan yang tepat dan gampang gitu cara mikirnya gimana? Nah, di buku itu dibilang kalau if it's not a clear yes, then it's a clear no. Jadi kalau bukan jelas-jelas iya, berarti jelas-jelas enggak dong. Nah, kalau kayak gini kan Mhm. jadi gampang dong. Jadi kita misalnya ada pilihan mau jadi engineering gitu kan. Tapi kita masih ragu-ragu. Nah, itu belum a clear yes dong. Berarti it's a clear no gitu. Misalnya kalau mau jadi mau bikin YouTube. Nah, terus tuh it's a clear yes. Nah, berarti itu baru dilakuin dan kita langsung go all out di situ. Oke, jadi ini kenapa dibilang itu esensialisme ya. Jadi kayak kita pilih segala sesuatu yang cuman yang esensial bagi kita. Mm-mm. Oke, oke. Nah, habis itu kita harus buat sistem yang kita untuk bisa melakukan sesuatu itu segampang mungkin. Caranya kita harus punya values dan goal yang jelas. Jadi apa sih values yang kita pegang dan apa goalnya yang jelas gitu kan. Misalnya, waktu gue jadi presiden Ormias OSU itu, gue punya tujuan untuk buat orang Indonesia yang di OSU ini bisa punya komunitas yang baik dan untuk menunjukkan budaya Indonesia ke sekitar OSU gitu kan. Jadi apapun event-event yang gue buat, ya gue ngeliatnya ke situ gitu loh. Kalau aktivitasnya yang orang-orang ada ide misalnya, terus kayak nggak nggak mencapai tujuan itu, ya berarti nggak usah gitu kan. Ya Hmm. kayak gitulah cara mikirnya. Dan contoh bisa yang kita pakai buat diri sendiri, itu juga kita harus buat pilihan yang bisa ngilangin keputusan-keputusan banyak lainnya di kemudian waktu. Jadi misalnya, contohnya itu adalah kita pilih untuk bikin rules untuk diri kita sendiri. Jadi misalnya udah selesai kerja jam 10 gitu kan, 10 malam, udah nggak mau apa-apa lagi yang berhubungan sama belajar ataupun kerjaan apapun. Jadi itu buat kita udah selesai buat rest untuk siap-siap tidur gitu kan. Nah, itulah jadi rules itu yang buat kita membuat keputusan lebih gampang di nanti-nantinya gitu. Udah jam 10, oh ya udahlah gue mau kerjain ini lagi nggak ya? Oh enggak, gue udah buat rule itu gitu. Jadi gampang bikin keputusannya. Oke, jadi pertama itu kita cari apa yang benar-benar kita mau lakuin. Terus abis itu kita harus punya nilai-nilai dan goals yang jelas dari kegiatan itu. Ya benar, tadi kan kita harus tentuin dulu apa yang benar-benar kita mau lakuin, kita harus explore, dan juga kita harus punya nilai-nilai dan goal yang bisa um, memperjelas apa yang kita mau lakuin gitu kan.